Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade ya teman-teman. Dan kali ini aku membuat lapis tikar anyam, dan di resep yang ini aku buatnya pakai resep yang ekonomis. Dan oke, kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Bahannya di sini aku pakai 500 gram margarin dingin, kemudian 100 gram gula halus. Nah, margarinnya ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut. Setelah itu, masukkan 20 butir kuning telur. Nah, ini aku masukinnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk dengan menggunakan mixer. Lalu setelah kuning telurnya sudah masuk, kemudian masukkan 185 gram susu kental manis atau setengah kaleng. Kemudian diaduk kembali dengan menggunakan mixer hingga tercampur merata. Kemudian setelah itu masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna. Nah, ini aku masukinnya setengah dulu, kemudian diaduk dengan menggunakan mixer hingga tercampur merata. Nah, untuk mixernya kalian pakai yang kecepatan paling rendah. Oke teman-teman, ini adonannya sudah hampir selesai, tetapi masih ada satu bahan lagi yang akan kita masukkan ke dalam. Nah, bahannya adalah putih telur. Di sini aku pakai 10 butir. Kemudian mixer dulu putih telurnya hingga berbusa ataupun berbuih. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Nah, ini masukinnya bertahap. Aku bagi menjadi 3 tahap sambil kita kocok hingga putih telurnya mengembang putih dan juga kaku soft. Oke teman-teman, ini putih telurnya sudah mengembang dan juga soft. Nah, kemudian kita masukkan putih telur ke dalam adonan yang tadi. Nah, ini kita masukin sebagian dulu ya teman-teman, baru setelah itu kita masukin lagi. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Oke teman-teman, ini adonannya sudah selesai dan udah siap kita panggang. Nah, kemudian di sini kita mau nyalakan dulu ovennya. Aku pakai oven gas yang tanpa pengatur suhu, jadi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya. Di sini aku pakai oven dengan api sedang cenderung kecil. Kalau kalian pakai oven listrik, kalian bisa nyalakan di suhu 180 derajat. Nah, untuk motif warna di sini aku pakai 4 buah loyang ukuran 20 x 20. Di bagian dasar loyang harus alasi dengan kertas baking atau kertas roti. Kemudian aku pakai 2 dulu loyangnya, baru setelah itu nanti duanya kita pakai lagi. Nah, di sini ada 2 buah mangkok, masing-masing adonannya itu takarannya 100 gram. Jadi untuk mangkok pertama kita beri pasta coklat. Lalu adonan satunya kita beri pewarna merah rose. Nah, ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah, kemudian kita ambil 2 buah loyang yang tadi ukuran 20 x 20. Kemudian tuang adonan coklat ke salah satu loyang dan adonan yang berwarna pink ke loyang satunya lagi. Setelah itu diratakan. Nah, setelah merata kemudian kita panggang dengan api atas bawah hingga matang. Sambil kita menunggu lapisan yang pertama matang, sekarang kita siapkan lagi adonan yang sama takarannya 100 gram.
Baru setelah itu kita beri pewarna kuning dan juga pasta pandan atau warna hijau. Nah, kalau sudah, untuk warna lapisan yang kedua ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, ini lapisan yang pertama sudah matang dan kering. Kemudian kalau menggunakan oven gas seperti ini, harus kalian panggang lagi dengan api atas di rak yang paling bawah hingga permukaannya agak kecoklatan ya teman-teman. Dan ini lapisan yang pertama sudah matang. Lalu untuk lapisan coklat kita tuang dengan adonan yang berwarna kuning. Kemudian diratakan di seluruh permukaan adonan coklat yang tadi udah kita panggang. Dan untuk adonan yang pink kita tuang adonan yang berwarna hijau atau yang diberi pasta pandan tadi. Nah, ini kita ratakan juga. Kemudian untuk lapisan yang kedua ini kita panggang dengan api atas hingga matang. Dan ini lapisan kedua sudah matang. Jangan lupa ditekan dengan penekan lapis supaya lapisannya lebih padat. Nah, untuk yang berwarna kuning tadi kita tuang lagi adonan coklat seperti adonan yang pertama. Nah, ini kita ratakan ya teman-teman. Kemudian untuk adonan hijau kita tuang lagi adonan yang pertama warna merah rose atau warna pink. Nah, ini juga kita ratakan, kemudian panggang lagi hingga matang dengan api atas. Nah, setelah lapisan yang ketiga ini matang, kemudian tekan lagi dengan penekan lapis. Kemudian untuk lapisan yang coklat kita tuang adonan kuning. Dan untuk lapisan yang pink kita tuang adonan yang berwarna hijau. Nah, untuk satu loyang ini masing-masing kita panggang sebanyak 4 lapis dengan 2 warna ya teman-teman. Dan ini kita panggang lagi hingga matang. Oke teman-teman, ini motif warnanya udah selesai. Masing-masing warnanya itu yang loyang yang pertama coklat kuning. Kemudian loyang yang kedua ini warnanya pink hijau. Dan ini kita buat masing-masing warna kita buat satu loyang lagi. Nah, setelah kita buat 4 loyang hasilnya seperti ini. Masing-masing warna kita buat menjadi 2 loyang. Nah, sambil menunggu lapisan motifnya dingin, sekarang kita mau panggang adonan untuk lapisan atas dan bawah. Tadi sisa adonannya itu tidak cukup, jadi aku buat lagi ya teman-teman. Nah, untuk resepnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk setiap loyangnya ini aku panggang sebanyak 3-4 lapis. Nah, ini lapisan kulit atas dan bawah. Kalau sudah selesai kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kalau lapisan motif warnanya sudah dingin, kita keluarkan dari loyang masing-masing warna yang mau kita pakai. Nah, kalau sudah dikeluarkan dari loyang, kemudian setiap loyangnya kita potong atau kita bagi menjadi 13 bagian, tetapi nanti hanya digunakan sebanyak 12 bagian. Nah, ini kalian ukur tinggi dan juga lebar kuenya harus sama, yaitu 1,5 cm kali 1,5 cm. Karena di sini aku potongnya pakai aluminium siku, jadi aluminium sikunya itu kalian juga harus pakai yang 1,5 kali 1,5 cm ya. Nah, ini kalian potong semua hingga selesai. Oke teman-teman, kalau sudah dipotong semua, kemudian kita ambil satu loyang sebanyak 13 batang yang berwarna pink hijau. Dan ini semuanya sebanyak 13 batang kita potong diagonal atau segitiga. Nah, aku biasa lebih mudah pakainya aluminium siku seperti ini. Aku gabungkan 2 buah aluminium siku. Dan cara potongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa potong manual. Aku pernah buat videonya, kalian cek aja. Oke, ini kita selesaikan semua sebanyak 13 batang dipotong diagonal ya teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita siapkan satu buah plastik ataupun kalian bisa pakai kertas baking. Dan ini kita ambil potongan diagonal yang berwarna pink hijau. Nah, ini di bagian paling atas atau permukaannya kita menghadap ke kiri kalau kalian lihat. Nah, ini kita susun sebanyak 12 batang. Nah, setelah selesai disusun, kemudian di bagian tengahnya ini kita beri selai ataupun kalian bisa pakai susu kental manis. Setelah kita beri selai, kemudian ini kita ratakan ke seluruh permukaan kue. Nah, teman-teman, setelah diberi selai, kemudian kita ambil potongan motif warna coklat kuning. Ini kita susunnya secara berlawanan arah, yaitu di bagian permukaannya menghadap ke kanan supaya nanti motifnya bisa berbeda saat kita potong. Dan susunnya itu sebanyak 11 bagian ya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita ambil satu potong yang berwarna coklat kuning. Tapi sebelumnya di bagian tepinya kita beri dulu perekat selai. Nah, kita ratakan. Kemudian yang tadi satu potong itu kita belah lagi menjadi diagonal. Kemudian tempelkan di kedua sisi di bagian tepi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ambil lagi satu dan kita tempelkan. Oke, udah selesai dan sekarang kita beri lagi selai di bagian permukaannya. Nah, setelah selesai kita ambil lagi potongan motif yang berwarna pink hijau dan ini kita tempel juga secara berlawanan arah. Teman-teman bisa ikuti aja warnanya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar buat supaya lebih mengerti, baru setelah itu kalian bisa pakai atau gunakan warna sesuai selera. Nah, kalau sudah selesai, kita beri lagi ya teman-teman perekatnya atau selai di bagian permukaannya ini. Setelah itu kita ratakan. Nah, setelah ini kita ambil lagi potongan motif yang berwarna coklat kuning dan ini kita tempelkan harus berlawanan arah di setiap layernya atau di setiap motifnya ya teman-teman, supaya nanti saat kuenya ini sudah selesai dan kalian potong, motifnya itu bisa berbeda dan bisa terlihat lebih cantik.
Nah, untuk lapisan yang terakhir ini kita ambil potongan diagonal yang pertama tadi kita potong, dan ini kita tempelkan di bagian tengah-tengahnya. Oke teman-teman, ini udah selesai motifnya. Sekarang mau kita tempel dengan kulit bagian atas dan bawah, tapi sebelumnya kita beri dulu olesan selai ya. Nah teman-teman, kalau kedua kulit bagian atas dan bawah sudah kita tempelkan, kemudian kita alasi dengan plastik, dan ini kita tekan-tekan perlahan supaya lapisannya lebih padat dan juga kulitnya tidak mudah lepas saat kita potong. Nah teman-teman, buat kalian penasaran, yuk kita sama-sama lihat motif di bagian dalamnya seperti apa. Nah teman-teman, ini dia kue lapis motif anyam yang kali ini aku buat, dan motifnya cantik banget. Dan untuk yang kali ini ekonomis, jadi teksturnya itu berbeda dengan lapis legit, lebih ke cake. Karena ini yang ekonomis ya teman-teman, jadi kalian nggak bisa bandingkan dengan yang menggunakan full kuning telur. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.